kaya. Kenapa tidak boleh kaya? Karena kita harus kaya, wajib kaya. Kayanya kaya apa? Kaya hati sudah, kaya ilmu sudah, kaya karya sudah, karya teman sudah. Nah sekarang benar-benar harus kaya uang. Boleh tidak seorang itu memiliki uang yang banyak? Boleh. Rumusnya hanya 3. HBR. Rumusnya apa? Nah, jadi seseorang itu dalam Islam boleh kaya sekaya apapun asalkan dia memenuhi rumus HBR. Hanya apa? Haknya itu harus halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa minasyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushaku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Di antaranya ada yang abu-abu. Barang siapa menjauhkan diri dari yang abu-abu, gray area, dia sudah menjaga diri dan agamanya. Barang siapa bermain dengan yang abu-abu, lambat laun akan sampai kepada yang haram. Barang siapa main-main dengan proyek, nggak jelas pertanggungjawabannya, akan masuk kepada yang haram. Pak, ini kan uang perjalanan dinas, tolong dinaikin angkanya. Tinggal di hotel bintang 3, klaim hotel bintang 5. Nah itu tidak boleh. Jadi ini adalah hak yang pertama, halal. Kata Rasulullah SAW, semua raja punya larangannya, dan raja di raja Allah Subhanahu Wa Taala ada yang dilarangnya, itu yang haram. Oke? Nah ini mungkin nggak cukup waktunya. Halal. Yang kedua, B, kita harus bisa berbagi. Dan yang ketiga, R, harus bisa rendah hati. Kita akan lanjutkan nanti bagaimana HBR atau HRB ini agar kita bisa menjadi orang yang kaya dan memberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi paparan dari 5 elemen kekayaan telah kita maknai bersama. Disinilah ada sebuah pertanyaan. Dengan 5 yang telah kita pahami, benarkah hanya modal zakatkah yang mampu memberdayakan umat? Itulah yang nanti akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa jalalakumus sam'a wal absar wal af'idah la'alakum tashkurun. Dan ingat, ketika kalian keluar dari rahim-rahim ibu kalian, kalian tidak tahu apapun. Kemudian dalam keadaan yang nol itu Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, sehingga bisa ganteng-ganteng seperti ini, bisa gagah-gagah seperti pemirsa di rumah, bisa cantik-cantik seperti ibu-ibu, bisa berjalan, bisa jadi sarjana, kemudian mendapat income. Kata Allah, itu bukan milikmu, engkau pun adalah milikku. Jadi tidak ada ruangan bagi kita untuk bersombong diri. Nah setelah dapat, kita harus berbagi, jangan dimakan sendirian. Itulah kenapa kita harus berbagi, terutama dengan saudara kita yang kurang mampu. Tapi ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, berbagi itu yang paling membutuhkan bukan fakir miskin, tetapi yang paling butuh zakat itu adalah kita yang mengeluarkannya. Saya ulangi, yang paling membutuhkan zakat itu ternyata bukan mustahik, tetapi kita. Kenapa? Dalam salah satu hadis ditegaskan bahwa az-zakah idza baqiyat fi malin fahiya afsadatha. Zakat itu jikalau ngendep terus dalam satu harta, dia akan merusaknya. Ibarat bapak ibu ada infeksi, itu nggak dicabut keluar, maka dia akan rusak, barokahnya akan hilang. Anak tabrakan, istri keserempet bajai, suami dibegal, astagfirullah. Kenapa? Karena kurang zakatnya.
Demikian juga zakat itu akan mengundang harta tambahannya. Kasarnya gini, jikalau kita sekarang sudah dapat proyek, kemudian dijanjikan sama mudah-mudahan satu BUMN, kamu jikalau bagus akan saya kasih proyek yang kedua, tapi harus bagus dulu di proyek yang pertama. Nah, insya Allah Allah itu akan memberikan kepada kita tambahan rezeki, tapi melihat bagaimana kita mensyukurinya terlebih dahulu. Boleh jadi kalau kita rezekinya seret, ada pintunya yang belum kita buka. Baik. Nah, apakah zakat itu adalah pilar utama dalam pemberdayaan? Jawabannya, zakat itu adalah pilar nomor 3. Loh, Pak, kalau pilar nomor pertama apa? Pertanyaan saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, dari mana datangnya zakat? Pertama dari harta. Kalau kita dagang ada, siapa di sini yang pedagang? Banyak ya. Kalau kita dagang ada untung. Kalau kita pekerja profesional dapat gaji. Nah, hanya dari gaji, hanya dari untung, dan hanya dari harta ada zakat. Hanya dari harta, hanya dari keuntungan, hanya dari pendapatan yang kemudian diingatkan oleh Ustadz, jangan lupa zakatnya, baru keluar zakat. Kira-kira jika tidak ada perdagangan, tidak ada harta, tidak ada pendapatan, ada zakat tidak? Tidak. Oke. Pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya pendapatan, keuntungan, dan aset atau harta? Dari usaha. Di mana letaknya usaha? Ternyata bukan di masjid. Di mana letaknya usaha? Ternyata bukan di musola. Letaknya usaha itu ada di pabrik, ada di pasar, ada di perdagangan, ada di bank, ada di pasar modal. Artinya Bapak Ibu, yang harus kita besarkan itu ternyata pasarnya. Yang harus kita besarkan adalah pabriknya. Yang harus kita besarkan adalah perdagangannya. Kita dapat pendapatan, dapat keuntungan, dapat harta, kemudian kita bayarkan zakatnya. Ini yang paling utama. Jadi umat ini akan terus kecil zakatnya jikalau ekonominya kecil. Umat ini akan besar zakatnya jikalau ekonominya besar. Ada salah satu konglomerat dunia, hartanya kurang lebih 850 triliun. Berapa? 850 triliun. Itu sekali nginfak kurang lebih setengahnya, hampir 400 triliun. Sementara zakat di Indonesia belum lebih dari 200 atau belum lebih dari 1,9 miliar. Bayangkan seorang dibandingkan dengan satu negara, subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa memberdayakan sekarang, hari ini, dan langsung. Memberdayakan itu 5, dengan hati yakinkan dia, dengan pikiran cerdaskan dia, dengan tangan bantulah dia, bersama teman temani dia, dengan uang bayarkan zakatnya. Coba diulangi. Dengan hati yakinkan dia, besarkan hatinya, dengan pikiran cerdaskan dia, dengan tangan bantulah siapapun yang memerlukan bantuan, dengan teman temani dia, jangan sampai sendirian apalagi kesepian, dengan uang bayarkanlah zakatnya. Simpel kan Bu? Coba diulangi lagi. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sangat sistematis apa yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi, dan insya Allah mudah-mudahan akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau barangkali pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi. Kita akan kembali pada segmentasi tanya jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Ingat pasti, ingat sakit, ingat rasa akan sulit. Ingat hidup cuma satu kali.
sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astaghfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan sekarang kita masuki pada segmentasi yang ke-8, adalah segmentasi tanya jawab dalam waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan ini akan melengkapi daripada tema kita kali ini. Baik, kami persilakan kepada penanya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, saya Abdul Aziz dari Stay Tazkiyah. Saya ingin bertanya, saya sebagai mahasiswa, apa yang dapat saya lakukan untuk pemberdayaan? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi Kita wabarakatuh. simpan dulu, Habib. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, dari sekian banyak bentuk-bentuk pemberdayaan, mana yang bentuk paling efektif, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Habib, silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kita ikut dalam pemberdayaan? Silakan, Habib. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Subhanallah, pertanyaan sangat bagus sekali bagi seorang mahasiswa. Ini tanda-tanda pertanyaan yang ingin berpartisipasi dalam kemajuan bangsa Indonesia. Ini alhamdulillah pertanyaan bagus sekali sebagai seorang mahasiswa. Apa yang saya harus bisa buat sekarang sebagai seorang mahasiswa? Kalau kita lihat, sebetulnya banyak hal yang bisa dibuat oleh mahasiswa. Malah justru sebagai seorang mahasiswa belum ada keterkaitan, maka pemikirannya itu biasanya bersih. Ketika berbuat sesuatu tidak ada embel-embelnya, atau untuk golongan, atau untuk ini, atau untuk ini. Maka pemikiran-pemikiran yang dibuat seorang mahasiswa itu sangat dinanti-nantikan. Ya, karena biasanya mahasiswa itu masih bersih biasanya. Kalau sekarang sudah banyak mahasiswa yang jadi demo-demo bayaran, itu lain ceritanya. Tapi kalau mahasiswa yang sesungguhnya adalah bunga bangsa, masih seger. Jadi pemikiran, ayo kita ini diskusi dibuat antara mahasiswa, ayo negara kita gimana kita ngasih pemikiran yang untuk supaya maju dari segi ekonomi, maju dari segi ketertiban, maju dari segi keamanan. Karena ekonomi akan maju kalau negaranya aman. Nah, ini mahasiswa ini banyak, luar biasa, masih bersih kata orang. Jadi banyak yang bisa dibuat. Di antaranya adalah pemikiran-pemikiran yang masih bersih, walaupun bimbingan itu perlu. Yaitu guru-gurunya, dosennya, gurunya dan seterusnya membimbing. Tapi pemikirannya itu sangat penting, luar biasa. Kemudian untuk keluarganya, untuk daerahnya, untuk kebersihan. Pokoknya yang penting untuk kemajuan sebagai peradaban manusia. Itu yang bisa saya jawab. Jadi poin yang paling penting adalah sumbangan pemikiran, bukan sumbangan duit, karena duitnya dari orang tua, Habib. Iya. Baik, silakan Ustaz Safi. Subhanallah, jawaban dari Ustadz Habib. Apa yang pemberdayaan yang paling efektif? Memang karena waktu kita terbatas, kadang-kadang dana kita terbatas. Mungkin pemberdayaan yang paling efektif, Bapak mungkin selaku pengusaha atau profesional, adalah memberi beasiswa kepada orang yang tadinya tidak berpendidikan, kemudian bisa berpendidikan. Baik di tingkat SD, SMP, SMA, syukur-syukur mahasiswa. Karena apa? Karena dengan dibekali ilmu, seolah-olah kita memberi kail, maka dia akan bisa hidup mandiri. Maka dia akan bisa, insya Allah kalau sudah lulus sebagai sarjana, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi karyawan, bisa menjadi staf, dan bisa berdagang dengan lebih terstruktur. Nah, ini akan menjadi pemberdayaan yang akan pindah sama sekali. Persis jikalau kita melihat ada yang memberi beasiswa ke luar negeri, maka dia ketika pulang itu akan beda. Nah, tetapi tidak semua orang jelas bisa memberikan beasiswa. Kalau kita selaku karyawan
apakah satpam kita sudah di training atau belum. Ketika kita ngirim ke training, itulah pemberdayaan. Kalau seandainya supir kita tidak tahu mesin, kita kursuskan mesin, itu adalah pemberdayaan. Kita ada orang yang tidak punya kerjaan, kita kasih ojek motor, dia bisa mengojek, itu juga pemberdayaan. Nah, insya Allah tergantung ibu-ibu yang bisa melatih masak. Ada seseorang wanita yang tidak ada kerjaan, dilatih masak, insya Allah dia bisa supply catering, buat peye, buat lapis legit, buat pisang goreng yang harganya jikalau bagus tuh bisa sangat mahal, apalagi kalau jahit menjahit. Berarti ini adalah pemberdayaan yang konkret yang besok lusa bisa kita lakukan. Ya Ustaz Syafi'i, mungkin menyambung dari pertanyaan Bapak Chandra tadi, artinya contoh-contoh kecil, proyek-proyek sukses pemberdayaan ini telah dilakukan oleh kelompok-kelompok di negeri ini. Tetapi secara impact, kenapa kita tidak mampu tidak bisa merasakan bahwa impactnya berlaku secara nasional begitu? Ya, memang banyak daripada program-program pemberdayaan yang ada di Indonesia itu lebih bersifat politis dan lebih bersifat proyek serta dilakukan dekat dengan pemilu gitu. Jadi nanti lain bupati, lain gubernur, lain dirjen, itu lain lagi programnya. Tapi jikalau memang ada keberlanjutan bahwa saya adalah wali kota yang melanjutkan senior saya, maka apa yang baik dari senior saya akan saya lanjutkan. Insya Allah itu akan continue dan bernampak baik. Tetapi jikalau ini kurikulum dia, kurikulum saya harus lain, ini program dia, ini program saya harus beda, mungkin ini yang menjadikan baru lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghargai senior kita dan kita bisa melanjutkan apa yang baik-baik. Itu salah satu kuncinya. Baik, Habib, mungkin bisa ditegaskan di sini, berarti rancangan daripada proyek-proyek keberhasilan di negeri ini tidak didasari atas keikhlasan, seperti itu Habib? Ya, kurang lebih begitu. Subhanallah. Karena kadang-kadang untuk kepentingan golongan politik ini dihancurkan, baru lagi kapan mau majunya begini nih. Makanya di dalam Islam itu syarat orang berbuat yang namanya tadi pemberdayaan itu adalah suatu ibadah. Kalau kita lihat dari Islam itu syaratnya ibadah itu adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Niat kita harus ikhlas. Walaupun itu datangnya dari kelompok yang berbeda, tapi itu baik, harus kita ikuti, bukan egois. Nggak usah jauh-jauh masalah perusahaan suami istri. Kadang-kadang kalau sudah saling ego, kira-kira gimana? Hancur apa tidak? Nah, udah tahu dah, nggak perlu dijawab. Ini egois, harus ikhlas. Oh, walaupun lagi marah sama suami, tapi omongan suami itu benar, harusnya diikuti apa tidak? Kan sebagian yang jawab nanti dulu, enak aja katanya. Begitu juga walaupun pendapat itu dari istri itu yang suka minta duit kadang-kadang, kalau itu baik harus diikuti. Nah, harus enak. Ini ya, damai. Ya, ada rumusnya. Jikalau kita ingin damai, seperti judul kita Damai Indonesiaku, dan kita ingin bersama-sama, ada ulama yang mengatakan nata'awanu fima ittafaqna alaih wa na'dziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Agar Indonesia bisa bangkit, bisa maju, bisa bersama, kita harus bekerja sama antar kelompok, antar kubu, antar partai, antar organisasi. Kita bekerja sama dalam apa yang kita sepakat, dan kita berlapang dada dalam apa yang kita beda. Saya ulangi, ini ada banyak kelompok, banyak grup, masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri, punya agenda sendiri-sendiri. Ya sudah, nggak mungkin kita semuanya sama. Dalam keadaan ini kita bekerja sama dalam apa yang kita sepakat, dan kita berlapang dada dalam apa yang kita beda. Nah, mudah-mudahan selama itu tidak keluar dari koridor syariah, selama itu tidak keluar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja sama. Insya Allah Indonesia bisa damai, dan insya Allah Indonesia bisa maju.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Syafi'i dan Habib yang telah memberikan paparan kepada kita sekaligus penyegaran kepada kita betapa perbedaan ini memang sengaja Allah berikan di muka bumi. Tapi seperti yang ditegaskan tadi, kita yang berbeda yang memiliki kemampuan untuk melakukan bersama-sama adalah sesuatu yang tentu saja diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen yang terakhir nanti Habib beserta Ustaz Syafi'i akan memimpin doa sekaligus menyampaikan kesimpulan, tentunya kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus simpulkan seperti sabda Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Barang siapa yang tidak peduli dengan nasib umatku, nasib pendidikannya, nasib sosialnya, nasib ekonominya, nasib kesehatannya, dia tidak berhak untuk mengaku-ngaku sebagai umatku. Nah, tadi ada 5 strategi bagaimana kita untuk menjadi berdaya agar kita bisa mengangkat orang lain. Satu di sini yaitu hati, kita harus tenangkan orang lain, saudara kita, bahwa Allah itu memberikan kesempatan. Bahwa di sini tentang pikiran kita harus cerdaskan, ilmunya kita sharing, kita tambah. Bahwa di sini ada tangan orang lain yang membutuhkan, kita bantu. Meskipun hanya mengambil ember untuk saudara kita, kita bantu. Kemudian ada di sini artinya teman kita, kita dampingi. Terkadang dia kesepian, terkadang dia galau, kita dampingi. Dan ada di sini kita ada kelebihan uang, kita bayarkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan hari ini, sekarang, dan di sini. Tidak usah menunggu orang lain, tidak usah menunggu besok. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang bersatu, mandiri dan berdaya, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain, dan Indonesia menjadi contoh dalam perdamaian. Walaupun kita majemuk, kita bineka, tapi insya Allah kita tetap tunggal ika. Bekerja sama dalam apa yang kita sepakat, dan kita berlapang dada dalam apa yang kita berbeda. Itulah Indonesia, dan itulah damai Indonesiaku. Pemirsa, demikian damai untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah besok kami akan hadir dari Masjid Jami Al-Kautsar, Jalan Barito Raya, Depok Timur, Jawa Barat, dengan penceramah yaitu Ustadz Aswan Faisal dan Ustadz Syarif Matnaji. Dan tentu saja selepas damai misaku, saat lagi Anda bisa menyaksikan butiran ilmu bersama Kiai Tengku Zulkarnain yang akan menghadirkan Tami Pepeng. Seluruh kerabat kerja damai misaku dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir dan yang di rumah, mari dalam kesempatan yang mulia ini, setelah kita menimba ilmu yang begitu bermanfaat, kita mohon kepada Allah, karena segala-galanya itu adalah dengan izin Allah. Kita mohon kepada Allah, mari kita sama-sama ketuk rahmatnya Allah, buka diri kita dan mengaku kepada Allah bahwa tidak ada yang paling benar kecuali yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah. Masa lalu kita banyak berbuat, tapi banyak juga perbuatan kita yang salah. Mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, kami mohon ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dulu kami sering berbuat, tapi perbuatannya adalah yang untuk kepentingan kami diri sendiri ya Allah, pentingan golongan ya Allah.
sedangkan kami majmu' yang ada di negeri ini ya Allah semuanya ingin bahu membahu ya Allah, ingin bangsa ini sejahtera ya Allah, ingin negara ini menjadi negara yang berwibawa ya Allah, ingin kami sebagai makhluk, kami sebagai bangsa Indonesia yang terhormat di mata dunia ya Allah. Ya Allah, kesalahan kami ya Allah yang dulu kami sering buat ya Allah, mementingkan golongan, mementingkan dirinya ya Allah, memfitnah kanan dan kiri demi untuk kepentingan pribadi atau golongan ya Allah. Maafkanlah masa lalu kami ya Allah, dan kami mohon Kau bimbing kami terus ya Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada negeri ini ya Allah, jauhkan dari segala musibah ya Allah, musibah dalam politik kami ya Allah, musibah dalam keamanan negeri ini ya Allah, musibah dalam perekonomian negeri ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah negeri yang kami cintai ini, negeri Indonesia ya Allah, agar menjadi negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang ekonominya maju, negeri yang keamanannya terjamin ya Allah. Saat ini keamanan menjadikan kami bingung ya Allah. Ya Allah, turunkanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan ke negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang